Halo Smart Viewers, welcome to Movie Freak, dimana di sini kita akan ngebahas seputar film-film dan film sebagai reviewer nomor 1 di Kemanggisan. Balik lagi bersama gue Zulfikar, host Gen Z si paling mudian. Kali ini kita bakal ngebahas film yang sedang booming, film yang mengangkat salah satu legenda musisi legendaris di Indonesia yang berjudul Glenn Fredly The Movie. Film ini diproduksi oleh Damn I Love Indonesian Picture dan didirect langsung oleh Lukman Sardi. Beberapa jajaran cast-nya ini sudah tidak asing lagi. Tentunya yang pertama itu ada Martino Leo yang berperan sebagai Glenn Fredly, ada Zulfa Maharani, Sonia Alicia Abidin, Sahira Anjani, Bucek Dep, Ruth Sahanaya, Wingky Wirawan. Nah, film ini bercerita tentang apa sih, Kar? Mungkin kalau kita ngeliat dari trailernya, paling film ini bercerita tentang musik doang. Salah, Smart Viewers. Jadi Glenn Fredly The Movie ini akan memperlihatkan perjalanan hidup dari sosok musisi legendaris Glenn Fredly itu sendiri. Tak cuma tentang soal karir permusikannya, tapi mengangkat juga isu politik, isu sosial, dan isu percintaan dari Glenn Fredly itu sendiri. Tapi kita nggak bakal bahas di sini, kita bakal bahas di tempat sebelah aja. Langsung aja kita cus. Satu kalimat yang bisa menggambarkan film ini adalah film nostalgia bersama Glenn Fredly yang menguras emosi penonton sampai nangis. Poin pertama yang pengen gue highlight adalah sosok Glenn yang dicintai banyak orang. Ini kita bisa ngelihat sosok Glenn yang dicintai oleh semua orang, baik itu keluarganya, fansnya, karena dia sudah memberikan impact yang sangat besar buat masyarakat luas. Dan dari film Glenn Fredly ini gue belajar banyak banget. Seburuk apapun kita, sejelek apapun kita, tempat pulang kita adalah keluarga kita sendiri. Di poin kedua, menurut gue sendiri lagu-lagu Glenn Fredly ini sendiri itu dieksekusi dengan sangat baik. Dari awal film itu kita sudah disuguhkan oleh intro musik Glenn Fredly yang langsung menyentuh emosi kita, Smart Viewers. Hal ini bertujuan juga supaya kita excited nih, Smart Viewers, dari awal film ini hingga akhir. Di sisi lain juga musik-musik yang dibawakan itu juga disampaikan dengan baik biar kita bisa meresapi makna-makna dari lagu-lagu tersebut, Smart Viewers. Dan jujur, sebenarnya ini lagunya ini tidak hanya lagu biasa, karena menurut gue Glenn Fredly di sini sangat pintar, atau Martino Leo yang berperan sebagai beliau tersebut ya. Karena bagaimana tidak, Smart Viewers? Lagu-lagu yang dibawakan ini itu mewakilkan perasaan-perasaan atau emosi yang dialami oleh Glenn Fredly itu sendiri. Tidak hanya itu, dan jujur beberapa kali ya, gue selama beberapa lagu yang diputarkan sangat menyentuh emosi dari lubuk hati gue yang paling dalam. Dan jujur ya, dari awal lagu ini diputarkan, di awal scene aja itu gue udah mulai meneteskan air mata karena saking menyentuhnya hati gue. Terus juga kita beralih ke pemilihan cast-nya yang menurut gue sangat cocok untuk membawakan karakter. Di berikutnya gue mau ngomongin soal pemilihan cast. Pemilihan cast ini menurut gue sangat cocok untuk membawa para cast-nya itu into the karakternya dengan baik. Terutama Martino Leo, Anda berperan sebagai Glenn Fredly dengan sangat baik. Dimulai dari acting Martino Leo yang jujur gue gak expect dia bakal memerankan Glenn Fredly ini dengan sangat baik. Gue gak ngeliat sosok Martino Leo di dalam Glenn Fredly. Kayak ketika film ini diputar dari awal sampai akhir, gue ngeliat, oh, he's Glenn Fredly. He is Glenn Fredly, not Martino Leo gitu loh. Hal ini bisa kita lihat dari bagaimana cara dia ngomong, mulai dari intonasinya, mimik muka ketika dia ngomong, serta pembawaan karakter Glenn Fredly yang ada di Martino Leo ini digambarkan dengan sangat baik. Jadi ketika kita nonton film ini dari awal sampai akhir, kita nggak bakal ngeliat kayak, oh ini Martino Leo. Martino Leo ini biasanya dia itu memerankan film-film yang bergenre komedi, kebanyakan seperti itu, atau film-film yang bergenre serius tapi ada unsur komedinya. Tapi di sini tuh bener-bener sangat different. Gue suka Martino Leo, Anda the best di film ini. Di selanjutnya ini gue suka yaitu settingan waktu yang mengajak kita melihat masa-masa era kejayaannya Glenn Fredly itu sendiri. Namun memang ada beberapa hal kecil atau hal minor yang menurut gue agak nggak make sense aja. Contohnya misal kayak gini. Ada salah satu scene itu dia mengambil latar tahun 2008. Di scene itu ditampilkan sebuah komputernya itu Microsoft Excel tahun 2013. Maksud gue kan kayak aneh gitu kan, bagaimana bisa tahun 2008 tapi
Microsoft Excel-nya itu di tahun 2013 gitu. Film ini kan perjalanan Glenn Fredly dari awal karirnya dia hingga akhir hayatnya dia kan. Nah kalau kita nggak perhatikan dengan jeli, kita tuh nggak bakal tahu kalau memang settingan timeline ini sudah berubah. Yang tadinya 2008 tiba-tiba udah berubah nih jadi 2010, 2012 gitu kan. Jadi saran gue kalau lo nonton film ini bener-bener harus memperhatikan sekitarnya. Tadi kan kita udah membahas perihal Martino Leo. Kita bergeser ke sosok Glenn Fredly-nya itu sendiri. Big respect untuk Glenn Fredly di film ini. Terlepas dari baik buruknya Glenn Fredly yang diperlihatkan pada film ini, kita para penonton tuh dibuat sejatuh cinta itu dengan sosok Glenn Fredly yang mengingat beberapa misi kemanusiaannya dia, beberapa hal-hal baik yang dia lakukan, dan betapa besar rasa pedulinya dia terhadap sukunya dia itu sendiri gitu kan. Di sini gue suka Glenn Fredly itu digambarkan bukan sebagai sosok musisi biasa. Dia juga orang yang mempunyai empati serta simpati yang tinggi. Lu kalau ngelihat dia nih kayak ini orang musisi berhati malaikat. Cuman memang ada hal minor sedikitnya. Hal ini mungkin dia pengen membahagiakan semua orang ya, tapi kayak jatuhnya naif. Ada salah satu dialog yang dilontarkan kepada Glenn Fredly yang menurut gue ini sangat bombastic, side eye, ngena banget gitu kan. Yaitu kalimatnya seperti ini. Lo itu pengen menjadi sinar, tapi sinarnya lo itu justru ngebakar orang-orang di sekitar. Damn, itu jelek banget sih. Di sisi lain menurut gue film ini juga film yang berani. Hah? Kok film yang berani sih kan? Maksudnya apa tuh? Nah, jadi yang dimaksud dengan film yang berani di sini adalah mereka tuh ngedirect film ini itu berani loh menunjukkan sisi-sisi negatifnya dari Glenn Fredly itu sendiri. Mengingat kebanyakan kalau film-film biografi itu kan cuma nunjukin baik-baiknya doang dari karakter utamanya, tapi di film ini juga menunjukkan hal-hal yang menjadi kekurangan dari Glenn Fredly itu sendiri. Dan menurut gua hal ini tentu bagus ya. Kenapa? Karena film ini bisa menyampaikan pesan bahwasannya kita sebagai manusia itu harus sadar sebaik-baiknya kita harus menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan pasti memiliki kekurangan masing-masing. Anjay mabar, gila keren banget. Selanjutnya, isu permasalahan yang tidak mengangkat dari segi musical saja. Nah ini menarik banget Smart Viewers. Kalau misalkan kita ngelihat dari trailernya itu sendiri, mungkin kita jadi berpikir, paling filmnya Glenn Fredly cuman mengangkat karir pemusikannya dia doang. Hey, tidak seperti itu. Makanya Anda harus menonton dulu. Banyak isu-isu yang diangkat, isu politik, isu sosial, isu percintaan, dari awal sampai akhirnya tuh bener-bener diangkat semua di sini gitu loh. Ya walaupun sebenarnya nggak salah juga sih kalau misalkan kalian bilang yang diangkat itu isu musiknya, tapi ya nggak 100% benar gitu loh maksud gue. Dan maksud gue isu-isu konflik lainnya itu yang diangkat di sini tuh menurut gue cukup berat ya. Mulai dari pernikahan beda agama, ada juga isu konflik tentang pemberontakan yang terjadi di Indonesia Timur pada saat waktu itu. Jadi kita benar-benar dihadapkan betapa complicatednya perjalanan karir Glenn Fredly dari awal hingga akhir. Tadi kan gue sempat mengangkat tentang sisi romantisnya. Nah jujur sebenarnya kalau dari segi romansanya ini, romantis percintaan Glenn Fredly menurut gue ini sangat ngebuat kita gemoy, gemesnya ini dalam hal tuh lucu gitu ya, bukan gemes gergetan ya. Nah cuman memang ada beberapa hal dalam kisah percintaan Glenn Fredly ini yang menurut gue itu tidak bisa diterima oleh halayak banyak. Jadi ada beberapa orang mungkin beda pemahaman nih dengan Glenn Fredly, contoh seperti pernikahan beda agama. Jadi ya itu balik lagi ke kalian, bagaimana cara kalian memandang film ini dari segi hal romantisnya. Kita masuk di bagian plot selanjutnya, itu menurut gue banyak konflik yang menggantung ya. Itu beberapa konflik itu terkesan diselesaikan secara setengah-setengah. Nah ini bisa dilihat dari konflik isu sosial dan isu politiknya. Menurut gue cara mereka menyelesaikan kedua konflik tersebut kayak terkesan dibuat nanggung dan seadanya gitu loh penyelesaiannya. Cuman untuk konflik utamanya ini kan perihal masalah kekeluargaan ya kan. Jadi menurut gua perihal masalah kekeluargaan ini sendiri diselesaikan dengan sangat baik Smart Viewers. Jadi kita sebagai penonton tuh bisa merasakan bahwa Glenn Fredly mendapatkan pelajaran yang sangat besar perihal masalah kekeluargaan ini. Lalu sebagai penutup, menurut gue film ini good film for memoriam Glenn Fredly. Beberapa momen flashback pada ending film yang ditampilkan juga menurut gue itu berhasil ngebuat kita ikut dibawa perjalanan oleh kisah hidup Glenn Fredly yang dan meresapi setiap kejadian yang dia alami dengan baik. Jadi setelah kita nonton nih filmnya dari awal sampai akhir gitu kan, terus dibikin flashback lagi, dibikin mewek-mewek lagi di akhir film. Jadi emosinya bener-bener berasa di situ Smart Viewers. Oke.
Kalau untuk rating sendiri, sebenarnya gue kasih rating film ini 7,5 dari 10. Ya terlepas dari beberapa kekurangan dan kelebihannya, menurut gue ini film yang worth it buat ditonton bersama keluarga, teman, pacar, dan halayak lainnya. Kurang lebih kayak gitu aja Smart Viewers. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Binus TV. Dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Jangan lupa untuk nge-follow sosial media kita juga di TikTok yaitu movie.freak dan Instagram moviefreak.review, dimana di situ kita akan ngebahas seputar film dan informasi menarik lainnya. See you Smart Viewers, bye.